Selamat datang kembali di channel Narawas. Kali ini, kita akan membahas seorang tokoh perempuan yang belakangan ini banyak menarik perhatian publik, khususnya dari wilayah timur Indonesia. Dialah Shirley Tjoanda, Gubernur Maluku Utara untuk periode 2025 hingga 2030. Namun, yang membuat namanya melambung bukan hanya karena posisinya sebagai gubernur. Lebih dari itu, beliau dikenal sebagai salah satu pemimpin daerah yang paling disayangi oleh warganya. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Shirley Tjoanda begitu istimewa di mata masyarakat Maluku Utara? Apakah karena ia meneruskan perjuangan suaminya, Benny Laos? Atau karena pendekatan kepemimpinannya yang unik dan menyentuh? Atau justru karena program-programnya yang langsung menjawab kebutuhan rakyat? Mari kita telah bersama lebih dalam. 1. Gaya kepemimpinan yang dekat dan mengakar. Di saat banyak pemimpin terasa makin jauh dari rakyatnya, Shirley justru mengambil langkah sebaliknya. Ia membangun relasi dengan masyarakat bukan dari balik meja kantor, melainkan dari kehadirannya langsung di lapangan. Beliau sering terlihat mengunjungi desa-desa yang sulit dijangkau, berbincang santai dengan warga, dan bahkan hadir di kegiatan-kegiatan lokal tanpa protokoler yang berlebihan. Banyak warga mengatakan, mereka merasa Shirley begitu dekat karena beliau hadir, mau mendengar, dan memperlakukan semua orang setara. Bukan pencitraan, tapi memang seperti itulah gaya kepemimpinan beliau. Pendekatan ini membuat Shirley lebih dari sekadar pemimpin. Ia menjadi figur yang dirasa ada dalam keseharian rakyat. 2. Melanjutkan warisan visi Benny Laos, nama Benny Laos masih sangat harum di Maluku Utara, khususnya Morotai. Semasa hidupnya, Benny dikenal dengan perjuangannya di bidang pendidikan dan kesehatan. Saat beliau wafat, banyak yang tidak menyangka Shirley akan mengambil tongkat estafet perjuangan tersebut. Tapi nyatanya, Shirley melangkah maju dalam Pilgub 2024 dengan semangat untuk menyelesaikan mimpi bersama almarhum suaminya, namun ia tak sekadar melanjutkan. Shirley memperkaya visi itu dengan pendekatan yang lebih merata dan menyentuh kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Ia membawa semangat pelayanan sosial yang nyata dan berkelanjutan, inilah yang membuat rakyat percaya. Bukan karena janji manis, tapi karena ia menyempurnakan warisan yang sudah terbukti membawa manfaat. 3. Menyatukan warga tanpa melihat latar belakang. Di tengah realitas politik yang masih sering diwarnai oleh isu SARA, Shirley Tjoanda justru menjadi bukti bahwa masyarakat bisa melihat melampaui identitas. Sebagai seorang perempuan Tionghoa dan Kristen di wilayah yang mayoritas berbeda, Shirley tetap berhasil memenangkan hati rakyat secara mutlak. Ini membuktikan satu hal. Integritas dan kerja nyata lebih penting daripada asal-usul. Warga tak melihat perbedaan, melainkan ketulusan dan dedikasi. Tak sedikit yang berkata, Bu Shirley pemimpin untuk semua, bukan hanya untuk satu golongan. Keberhasilan ini mencerminkan kematangan demokrasi lokal di Maluku Utara, sekaligus menunjukkan kemampuan Shirley dalam membangun persatuan dalam keberagaman. 4. Kepedulian sejak awal lewat Yayasan Bela Peduli. Jauh sebelum duduk di kursi gubernur, Shirley sudah menunjukkan kepeduliannya melalui Yayasan Bela Peduli. Fokus yayasan ini mencakup pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan bagi kelompok rentan seperti anak yatim dan penyandang disabilitas. Yang menarik, aktivitas yayasan ini bukan program musiman atau simbol pencitraan. Ini adalah gerakan sosial yang berjalan secara konsisten selama bertahun-tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa kepedulian adalah bagian dari nilai hidup Shirley, bukan sekadar strategi politik.
Dan setelah menjadi gubernur, semangat itu tidak hilang, justru makin diperluas dan diperkuat dengan dukungan lintas sektor 5. Fokus pada akses pendidikan dan layanan kesehatan, dua hal yang paling sering dikeluhkan warga pelosok, sulitnya akses pendidikan dan minimnya layanan kesehatan. Shirley menjadikan dua sektor ini sebagai prioritas sejak awal menjabat. Di bidang pendidikan, beliau tak hanya membangun infrastruktur, tapi juga meningkatkan kualitas guru, termasuk memperhatikan nasib guru honorer. Program literasi digital bahkan digencarkan hingga ke pulau-pulau kecil. Untuk layanan kesehatan, ia meluncurkan layanan keliling, ambulans laut, dan pelatihan tenaga kesehatan lokal, agar masyarakat tak perlu jauh-jauh ke kota untuk mendapat pelayanan. Masyarakat di pulau-pulau terpencil merasakan langsung dampaknya. Seperti warga Taliabu yang menyebut, baru kali ini kami merasa ada yang peduli betul sama kebutuhan kami. Jadi, kenapa Shirley Coanda begitu dicintai oleh rakyat Maluku Utara? Karena ia hadir dengan niat tulus, membawa perubahan nyata, dan memimpin dengan hati. Ia tidak hanya memegang jabatan, tapi juga menjalankan amanah dengan sepenuh jiwa. Semoga kisah kepemimpinan Bu Shirley menjadi pengingat bahwa politik yang berpihak pada rakyat masih mungkin terjadi. Bahwa pemimpin sejati bukan dilihat dari pencitraannya, tapi dari jejak pengabdiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.